bagaimana pendapat Anda mengenai penangkapan yang bisa dikatakan cukup tiba-tiba ini? Iya, jadi kami melihat penangkapan ini sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berjalan dalam kasus tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi kami menghargai proses hukum itu, Projo menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Kami tidak ingin mendahului aparat penegak hukum maupun pengadilan ya, kejaksaan, namun kami menegaskan bahwa setiap warga negara, siapapun orangnya, memiliki kedudukan hukum yang sama di hadapan hukum. Jika ada tindak pidana, biarlah dibuktikan melalui proses hukum yang terbuka, objektif, dan adil. Dan kami juga menolak, ya seperti tadi Mbak katakan, narasi-narasi yang menyatakan bahwa penangkapan ini katakanlah bentuk intervensi atau pelayanan terhadap kepentingan Pak Jokowi yang dalam hal ini sebagai pelapor, tidak tepat apabila semua tindakan kepolisian atau kejaksaan apabila itu merugikan, katakanlah merugikan dalam hal ini tersangka Roy Suryo, Tiva dan kawan-kawan misalnya, jika perbuatan atau tindakan kepolisian penegak hukum itu diklaim sebagai misalnya intervensi atau melayani kepentingan Pak Jokowi, ya tanpa ada bukti-bukti hukum yang kuat yang mendukung pernyataan mereka itu. Jadi aparat penegak hukum itu tentu kita tahu memiliki mekanisme, prosedur dan tanggung jawab institusional sendiri. Jadi penangkapan dilakukan demi kepentingan seseorang. Ini menurut saya narasi-narasi yang hanya untuk memperkeruh, ya narasi ini tanpa bukti, jangan menjadi, sekali lagi jangan dibawa ke ranah-ranah politik, apalagi di tengah situasi yang sekarang ini. Jadi kami berpendapat ini sekali lagi kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat itu dihargai, dilindungi oleh undang-undang, tetapi kebebasan memfitnah, menuduh seseorang, nah itu di dalam negara demokrasi juga dibatasi oleh hukum, dibatasi oleh undang-undang. Kritik boleh kepada pejabat publik, kritik boleh kepada seseorang, tetapi sekali lagi tidak boleh memfitnah, tidak boleh menuduh, menyerang kehormatan seseorang. Ya, itu sudah masuk ranah pidana dan konsekuensinya ya proses hukum harus dijalani dan harus dipertanggungjawabkan secara proses hukum. Itu Mbak, kami menghargai ya, kami menghargai asas praduga tak bersalah Roy Suryo, Dr. Tiva dan teman-teman. Ya, mereka memiliki hak hukum sebagai warga negara, tentunya mereka berhak membela diri, ya menghadirkan saksi, lawyer, kuasa, ahli dan segala macam di dalam proses peradilan yang adil. Silakan semua itu dilakukan tentunya. Ya, sekali lagi kami mau menyatakan bahwa Projo tidak berada pada posisi mendukung atau menolak penangkapan seseorang, Roy Suryo, Tiva dan kawan-kawan. Yang kami dukung adalah penegakan hukum yang adil dan transparan. Jika memang terdapat bukti yang cukup menurut hukum, biarkan proses hukum peradilan berjalan. Ini jika teman-teman Roy Suryo dan teman-teman itu merasa tidak bersalah, pengadilan tempat membuktikannya. Ya, jadi jangan lagi dibangun narasi-narasi yang yang mendiskreditkan penegak hukum, mendiskreditkan Pak Jokowi sebagai pelapor. Hadapi saja proses hukum. Ya, negara tidak boleh, kami konsisten bahwa negara tidak boleh direduksi menjadi seolah-olah keputusan yang saya katakan tadi, keputusan aparat penegak hukum menjadi kehendak, ya direduksi, dibangun opini itu menjadi kehendak satu orang. Jika ada bukti intervensi, ya kebetulan perkara ini menjadi perhatian publik, ya silahkan dibuka kepada publik. Namun selama tidak ada bukti, mari kita hormati independensi aparat penegak hukum dan proses peradilan, proses hukum maupun proses peradilan yang akan sedang berjalan nanti. Demikian, Mbak. Oke, baik. Jadi Projo ini menghargai proses hukum, termasuk juga asas praduga tak bersalah dari Dr. Tiva maupun Roy Suryo.
dan menghargai kebebasan pendapat tapi tidak boleh memfitnah begitu ya, Bang Freddy. Iya, Tadi kita juga sudah iya. mendengarkan pernyataan dari kuasa hukum Roy Suryo dan juga Dr. Tifa yang mengatakan bahwa ini tidak berdasar hukum begitu penangkapannya. Menurut Bang Freddy ini kira-kira urgensinya apa? Setelah sekian lama berjalan begitu di Polda Metro Jaya, kemudian kabarnya sudah P21, urgensi penangkapannya ini menurut Projo seperti apa, Bang Freddy? Gini loh, ini proses hukum sudah sangat lama sekali. Kami melihat memang penyidik ya, apa namanya, tanda kutip ya, memang menghadapi kendala, bukan kendala secara secara hukum bukan, tetapi secara teknis administrasi karena begitu banyaknya bukti-bukti ya, keterangan-keterangan yang ini harus dibundel, harus disiapkan untuk dilimpahkan kepada jaksa ya bersama para tersangkanya, dan karena ini sudah P21, karena ini sudah P21 sebagaimana pernyataan di Reskrimum, maka memang tahapannya ini harus ya para tersangka dan alat-alat bukti memang harus diserahkan kepada penyidik sesegera mungkin. Berarti mereka sudah siap menyerahkan ini dan nanti jaksa akan menyidangkan perkara ini. Urgensinya proses hukum itu harus berjalan sesuai mekanisme. Ya memang proses hukum ini memang sudah tahapannya di situ. Ya bukan masalah apa namanya, kenapa apa itu kan bahasa penyidik diamankan, ditangkap. Kenapa harus ditangkap? Ya karena memang ini sudah waktunya, ini sudah berlarut-larut dan penyidik itu hanya melakukan kewenangan dia. Ya, kalau pihak apa namanya, pihak para tersangka ini merasa ada dirugikan, ya di dalam proses hukum ini ada mekanisme hukum di situ, ada pra peradilan di situ ya. Silakan mempermasalahan secara mekanisme hukum. Itu, Mbak. Penegasan Bang Freddy, berarti menurut Anda dalam waktu dekat ini pelimpahan ke kejaksaan sudah akan segera dilakukan begitu dengan adanya penangkapan ini, Bang Freddy? Pasti penangkapan ini untuk proses pelimpahan, baik berkas maupun tersangka untuk kepada JPU untuk segera disidangkan. Pasti memang itu tahapannya. Ya kalau kemarin mereka mencoba mendinai, misalnya mencoba mendinai, menolak bahwa P21 padahal itu sudah pernyataan resmi dari di Reskrimum, ya mereka menolak, silakan saja. Tetapi itu sudah pernyataan resmi, mereka menolak. Oke, ya. Tetapi ini kewenangan penyidik, ya. Sudah disampaikan P21, kemudian sekarang ditangkap untuk diserahkan, memang itu kewenangan penyidik, gitu loh. Oke, Bang Freddy dari Projo sendiri apakah sudah konsolidasi mengingat ini penangkapan sudah dilakukan? Kemudian adakah bocoran mungkin dari pihak Pak Jokowi menanggapi hal ini, Bang Freddy? Enggak, gini, kami teman-teman katakanlah pendukung Pak Jokowi, relawan, memang sudah komunikasi. Ya komunikasi kami biasa saja mengapresiasi ini proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kami kan dari awal sudah menyatakan bahwa ini P21 karena memang kami sudah mendapatkan informasi ya. Tetapi memang kami lihat penyidik tidak mau ini polemik terus ya, mereka ini membangun narasi ya yang apa namanya menjawab begitu ya pernyataan Polda, kemudian apa namanya diserang kembali, dipermasalahkan. Ini kan akan terus seperti itu. Oleh karena itu kami melihat bahwa memang penyidik irit bicara, tetapi poin-poin pentingnya, tahap-tahapannya mereka sudah sampaikan, dan hari ini mereka juga melakukan penangkapan sesuai kewenangan mereka, dan kami menghargai itu dan kami dukung penuh untuk itu. Dan sekali lagi kami pendukung Jokowi akan terus mengawal ini ya, termasuk proses pelimpahan dan juga di dalam proses persidangan nanti kami akan mengawal terus, Mbak.
Oke, baik. Bang Freddy, kita tahan sebentar dialognya. Kita akan mengecek bagaimana situasi terkini di Polda Metro Jaya. Saudara, kita kembali bahas mengenai penangkapan Dr. Tifa dan juga Roy Suryo bersama dengan Sekjen DPP Projo, Freddy Damanik. Bang Freddy, kita lanjutkan diskusi kita. Tadi sempat terpotong ya mengenai urgensi mengapa kemudian dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa harus ditangkap pagi hari ini. Kita mendengar cuplikan wawancara bersama dengan Refli Harun, kuasa hukum dari Roy Tifa, yang merasa tidak ada alasan subjektif mengapa kemudian kliennya ini ditangkap pada pagi hari ini, karena dari kliennya ini sudah mengklaim bahwa wajib lapor hampir 30 kali semenjak November 2025, kemudian juga rasa-rasanya upaya menghilangkan barang bukti juga tidak mungkin dilakukan oleh kliennya. Ada perbedaan keterangan sepertinya kalau kita lihat juga pernyataan dari Sekjen Pradi Bersatu yang mengatakan bahwa kemungkinan alasan penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh kepolisian ini, alasan yang melatar belakangi salah satunya adalah mangkir dari panggilan. Menurut Projo seperti apa, Bang Freddy? Ya, jadi begini, apa tadi Bung Refli itu salah ini apa ya? Salah argumen, salah memahami. Belum ada di sini cerita penahanan. Di sini masih cerita penangkapan. Roy Suryo, Dr. Tifa itu ditangkap. Jadi belum ada cerita di sini subjektif, objektif. Nah, itu di penahanan. Nah, itu yang pertama. Kemudian baru kita uji ya apakah penangkapan ini sah secara hukum, ya kan begitu. Ya, kalau mereka walaupun oke ada lembaga peradilan yang bisa menguji ini, tetapi secara hukum ini saya kasih tahu sekali lagi, ini bukan penahanan, ini penangkapan. Apa dasar untuk menangkap? Pertama, memang sudah ada bukti-bukti permulaan yang cukup, bahkan lebih dari cukup orang-orang ini karena memang sudah tersangka. Gitu. Yang kedua, ya tadi Bung Refli sudah menyampaikan ada surat penangkapan, administrasi penyidikan, jelas ada surat penangkapan yang dibawa oleh aparat penyidik kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa. Masalah itu ditandatangani, tidak ditandatangani, itu selalu seperti itu. Tetapi itu bukan berarti menghilangkan proses itu. Yang ketiga dan ini kami yakin dilakukan oleh penyidik. Penyidik pasti sudah memberitahukan apa hak-hak mereka sebagai tersangka, ya. Nah, kalau itu sudah dilakukan oleh penyidik, maka penangkapan itu sudah sah. Jadi sekali lagi Bung Refli salah memahami di sini, belum penahanan. Ya, kami sekali lagi ya menghargai proses hukum, proses penangkapan ini yang dimaknai memang bagian dari proses hukum tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini, ya. Jadi kami kepada kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan, ya, jangan lagi membangun narasi. Tadi sudah saya sampaikan, ya, Bung Refli masih menyampaikan ada pesanan. Pesanan apa, ya? Masa setiap setiap perbuatan, setiap tindakan penyidik ya direduksi menjadi kepentingan atau pesanan dari katakanlah Pak Jokowi atau siapapun itu sebagai pihak pelapor. Ya, enggak begitu ya. Kalau memang ada intervensi itu, ya silakan sampaikan kepada publik apa buktinya, kan begitu. Ya, kami melihat ini memang murni proses hukum dan sudah sah secara hukum. Aparat penegak hukum, penyidik Polda Metro Jaya di dalam melakukan penangkapan itu memang sudah sesuai kewenangannya dan sesuai KUHP, sesuai peraturan perundang-undangan. Ya, kalau mereka merasa hak-haknya dilanggar atau proses itu melanggar hukum, silakan lakukan pra-peradilan. Begitu, Mbak. Oke, Bang Freddy, kami tangkap berarti memang belum tentu penahanan ya. Jadi masih dalam proses penangkapan. Ini yang perlu diluruskan juga, yang mungkin bisa ditanyakan juga kepada kepolisian terkait dengan hal ini. Kemudian juga kita melihat kalau Bang Freddy juga sering pantau biasanya setiap hari Jumat dari
pihak kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tiva ini sering mengadakan konferensi pers begitu ya. Kalau kami catat ini juga ada pernah sekali di mana Roy Suryo ini membandingkan kasus yang ia jalani dengan beberapa kasus yang besar seperti kasus Jessica Wongso dan juga kasus Verdi Sambo yang dirasa-rasa dari proses penyelidikan sampai P21 tuh jaraknya cukup singkat gitu dibandingkan dengan dirinya yang bahkan sudah berjalan 1 tahun. Pertanyaan kami melihat dari Refli Harun begitu ya kuasa hukum yang juga masih meragukan P21-nya itu seperti apa. Nah menurut Projo dengan adanya penangkapan ini seperti apa sih sebenarnya langkah dari kepolisian? Apakah dengan proses hukum yang sudah begitu lama, apakah masih layak sebenarnya untuk dilanjutkan di kepolisian, Bang Freddy? Ya, jadi begini, itu sekali lagi ya kami menyampaikan ya, pihak Roy Suryo dan kawan-kawan ini ya, mereka itu oke lah mencoba membangun selalu narasi-narasi seperti itu, padahal perbuatan mereka juga ya, perbuatan mereka juga Roy Suryo dan teman-teman ini termasuk kuasa hukumnya yang menyebabkan proses hukum ini berjalan lama. Nah, kenapa saya katakan begitu? Ya, dari awal kami yakin tidak ada keraguan sedikit pun di dalam proses pembuktian, ya, pembuktian fitnah ijazah palsu ini. Kenapa? Ya karena ijazahnya ada. Itu yang pertama dan asli. Yang kedua, UGM sudah menyatakan. Yang ketiga, saksi-saksi ya baik dari pihak UGM, teman-teman kuliah juga sudah menyatakan. Memang ya biasanya proses hukum penegakan hukum terhadap perkara begini memang simple. Ya, sederhana. Ya, yang saya katakan tadi, ada ijazahnya, ya terbukti mereka UGM sudah menyatakan, kemudian pernyataan mereka di media sudah bolak-balik, di publik sudah bolak-balik, itu sudah memenuhi unsur. Tetapi yang saya katakan tadi, bahwa peran mereka juga ada. Tapi itu dihargai hukum. Memang itu hak mereka. Mereka kan melakukan perlawanan, tanda kutip, perlawanan proses hukum maupun di media, di publik. Ya, supaya ini perkara tidak terkesan bahwa ya hak-hak mereka dilanggar, ya mereka diperlakukan tidak adil. Nah, makanya polisi atau penyidik juga ya merespon atau menanggapi permintaan mereka, saksi-saksi mereka, ahli-ahli mereka, ya. Misalnya, ya mereka minta ahli A, ahli B, ahli C ya. Padahal menurut hemat kami itu tidak perlu kan begitu. Nah, ini kan mereka misalnya di dalam gerakan-gerakan mereka, narasi-narasi mereka ya mereka bangun contoh nih misalnya mereka harus ke tempat apa itu yang Pak Jokowi KKN. Nah, itu kan proses diperiksalah kepala desa atau masyarakat yang setempat itu. Nah, mereka membangun narasi KPU begini, diperiksalah KPU. Nah, semua itu kan memperlama proses. Itulah yang menyebabkan perkara ini secara administrasi penyidikan, sekali lagi, ini hanya administrasi penyidikan menjadi lama. Begitu. Jadi bukan masalah kebenaran atau alat-alat atau bukti-buktinya tidak cukup, bukan. Sekali lagi administrasi penyidikan. Nah, itu permasalahannya adalah di situ, Mbak, gitu. Baik, kami tangkap poinnya. Bang Freddy, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan di Kompas TV. Sekjen DPP Projo Freddy Damanik. Sehat selalu, Bang. Terima kasih.